Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden, para Menko, para Menteri, Bapak-Ibu sekalian, seluruh ketua dan anggota komite yang saya hormati. Sebelum nanti mendengarkan laporan dari Komite Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi Nasional, saya ingin menekankan beberapa hal. Yang pertama, agar komite juga dalam hal ini Mendagri mengingatkan kembali pada Satgas di daerah, kepada gubernur, kepada bupati, kepada wali kota agar betul-betul serius dan bekerja keras dalam rangka penanganan COVID ini, terutama dalam strategi menyeimbangkan antara gas dan rem untuk penanganan COVID dan ekonomi dengan takaran yang tepat. Dan kita tahu ada peningkatan kasus yang sangat besar sekali di negara-negara, terutama yang terakhir ini di Eropa, Spanyol, Prancis, Jerman, juga di kawasan Asia, India, Filipina, Bangladesh, Iran, Nepal, dan Korea Selatan. Saya baca kemarin, ini perlu perkembangan negara-negara lain itu juga perlu diwaspadai, sehingga kita tidak kehilangan kendali atas manajemen yang ada dalam menangani, utamanya di daerah maupun kita di pusat. Yang kedua, saya juga rapat yang lalu kita sudah berbicara lagi mengenai kedisiplinan masyarakat yang ini menjadi kunci bagi pengendalian COVID. Saya melihat urusan promosi untuk pemakaian masker ini belum kelihatan setelah habis rapat itu. Baik di media, baik di lapangan dengan membagi masker, saya kira ini sekali lagi ini perlu saya ingatkan karena kunci sebelum vaksinnya itu disuntikkan ke masyarakat, kuncinya saya kira paling penting adalah pemakaian masker. Tolong ini betul-betul saya kira yang berkaitan dengan ajakan untuk memakai masker, membagi masker ini betul-betul pelaksanaannya bisa dipercepat karena ini juga akan memperkuat confidence dari masyarakat, dari dunia usaha, dari pasar mengenai cara-cara penanganan yang kita lakukan. Kalau yang saya baca dari para jurnalis, terutama asing, ini yang karena komunikasi kita yang tidak firm gitu, tidak gamblang, tidak jelas, sehingga yang mereka tulis itu sering hal-hal yang tidak baik. Oleh sebab itu saya minta setiap ingin statement urusan yang berkaitan dengan COVID itu betul-betul ditanyakan terlebih dahulu, dikoordinasikan terlebih dahulu dengan yang namanya Prof. Wiku, sehingga tidak semua berkomentar dan itu yang diambil oleh mereka dari statement-statement yang dari kita berbeda-beda semuanya. Hati-hati, tolong satu itu aja. Yang namanya Prof. Wiku itu diajak, kalau memang mau bicara. Jadi karena menurut saya track kita ini sudah betul. Baik tahapan mencari vaksin, negara lain belum mencari vaksin, kita sudah kesana kesini untuk mencari vaksin. Dan tadi saya sudah mendapatkan laporan dari Bu Menlu, Pak Menteri BUMN,
sampai 2021 kita sudah kurang lebih mendapatkan komitmen 290 juta, itu sebuah jumlah yang sangat besar sekali. Negara lain mungkin 1 juta, 2 juta saja belum, kita sudah dapat komitmen 290 juta. Baik yang diproduksi di sini maupun yang diproduksi nanti di luar. Saya kira ini berita yang sangat bagus. Dan kita harapkan nanti dengan perbaikan komunikasi yang baik tadi, confident market, confident dunia usaha itu betul-betul bisa kita berikan kepada mereka. Jadi yang ketiga tadi mengenai pengadaan vaksin, saya kira tadi disampaikan oleh Bu Menlu Pak Erik, nanti tolong disampaikan diulang lagi. Sampai akhir 2020 kita akan dapat berapa kira-kira Bu? 20 juta ya? 20 sampai 30 Pak. 20 sampai 30 juta sampai akhir tahun ini. Kemudian sampai akhir tahun 2021 kira-kira 290 juta. Ini jumlahnya sekali lagi jumlah yang sangat besar sekali, sehingga nanti vaksin merah putih kita ketemu, kita bisa memproduksi lebih banyak. Kalau memang apa yang kita miliki ini berlebih dari yang ingin kita gunakan, ya nggak apa-apa, dijual ke negara lain. Karena negara lain ini di ASEAN saja saya lihat belum ada yang siap dengan vaksin sebanyak yang tadi saya sampaikan. Kemudian yang terakhir untuk pemulihan ekonomi, sekali lagi untuk skema cash transfer, bantuan langsung ke masyarakat, saya minta untuk dipercepat, Pak Menko PMK, ini ya, terutama yang berkaitan dengan agar terus dipantau BLT desa, bantuan sosial tunai, kemudian BNPT yang sudah ditambah. Hari ini nanti akan ada banpres produktif, kemudian bantuan untuk subsidi gaji, ini betul-betul diikuti karena ini yang paling banyak terkendala adalah urusan data, urusan nomor account di bank. Saya kira ini yang yang agak menghambat kita, sehingga kita harapkan nanti ini di pertengahan Agustus sampai pertengahan September sudah selesai, sehingga bisa mengungkit growth kita. Dan yang terakhir saya minta nanti Pak Menko Maritim yang bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita di kuartal ketiga, kuncinya selain konsumsi domestik hanya satu yang penting lagi. Jangan sampai yang namanya investasi itu tumbuhnya minus di atas 5%. Jadi karena kemarin tumbuh kita berapa untuk investasi enggak keliru 8, minus 8. Nah, itu usahakan betul-betul bisa kalau tidak bisa plus, ya jangan sampai di atas 5 minusnya. Kuncinya di situ. Tadi malam saya sudah ngomong banyak dengan kepala BKPM, Bahlil sudah menyanggupi, sanggup Pak, 213 triliun. Untuk ini betul-betul bisa terrealisasi sehingga betul bisa mendongkrak growth kita. Hanya itu aja yang menjadi kunci. Karena kalau kita ingin meningkatkan ekspor dalam jumlah yang itu sulit pasarnya, kemudian atau konsumsi domestik kita juga daya beli, ini juga informasi pada Bapak Ibu semuanya. Penerimaan pajak di bulan Juli ini mulai stuck lagi, tidak gini tapi sudah gini lagi. Ini menunjukkan bahwa memang daya beli di masyarakat itu sudah mentok lagi karena kita terkendala oleh misalnya restoran hanya buka 50%, kemudian tempat wisata juga okupansi hotel juga belum bisa tinggi. Saya kira ya nggak apa-apa, tetapi harus ada jurus yang lain yang
bisa kita lakukan, yaitu dengan meningkatkan investasi agar di kuartal ketiga itu bisa mengungkit. Saya kira kuncinya ada di investasi. Saya rasa itu sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.